Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Jika kita mengingat kembali sejarah kelam penyatuan Indonesia, Filipina dan Malaysia yang digagas oleh para pendahulu masing-masing negara, tidak bisa kita bayangkan bagaimana negara ini menjadi satu kekuatan besar. Berbicara tentang penyatuan, kita tinggalkan saja gagasan Mapilindo yang dikhianati oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu. Bagaimana jika kita bicara soal gagasan baru, negara baru dan kekuatan baru? Berbicara tentang gagasan baru, negara baru dan kekuatan baru, kita masih punya ASEAN. Bagaimana jika kita berhayal layaknya Profesor Semenanjung untuk menjadikan Asia Tenggara menjadi satu negara tunggal atau satu kesatuan? Tahun ini, ASEAN genap berusia 56 tahun. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, organisasi ini didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan kini anggotanya bertambah Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Timor Leste. Total menjadi 11 negara. Pernahkah kalian membayangkan negara-negara ASEAN bergabung jadi satu dan membentuk sebuah negara sendiri? Memang ini sesuatu hal yang mustahil terjadi. Tapi apa salahnya kita berhayal layaknya profesor-profesor di Malaysia? Mimin akan menjelaskan skala sebenarnya dari kekuatan ekonomi dan pengaruh ASEAN di panggung global. Berikut ulasannya. Jika ASEAN menjadi satu kesatuan, ASEAN akan menjadi negara dengan penduduk terbanyak ketiga di dunia. Gabungan populasi negara-negara ASEAN sekitar 625 juta. Jika ASEAN menjadi satu negara tunggal, negara baru ini hanya akan kalah dari populasi India dan Cina. ASEAN akan menjadi negara dengan daratan terluas ketujuh di dunia. Luas wilayah daratan ASEAN mencakup wilayah daratan 4,4 juta kilometer persegi. Negara baru ini akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Pada tahun 2018, gabungan GDP negara-negara Asia Tenggara mencapai 2,92 triliun dolar Amerika Serikat, berada di belakang Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India. Negara baru ini juga akan menjadi negara yang sangat multi-etnis dan multi-agama. Tidak ada satu agama atau ras yang menjadi mayoritas mutlak. Sekitar 240 juta penduduk ASEAN beragama Islam, 18% beragama Buddha, Nasrani 17%, dan sisanya 23% Konfusianisme, Hindu, dan lainnya, sebagai satu kesatuan. Negara baru gagasan Mimin ini juga akan menjadi negara Muslim terbesar di dunia, negara Buddha terbesar kedua di dunia, dan negara Kristen terbesar keempat berdasarkan populasi. Etnis terbesar adalah orang Jawa dengan populasi 100 juta, diikuti oleh Vietnam 75 juta, Thailand 51 juta, Sunda 39 juta, Cina 33 juta, Bamar Myanmar 30 juta, dan Melayu 28 juta. Tantangan besar bagi pemerintah negara baru ini menyatukan ragam etnis, ras dan agama yang masing-masing populasinya besar. Namun Mimin punya solusi. Solusinya adalah memberikan hak yang sama bagi seluruh rakyat ASEAN, ideologi yang cocok mungkin Pancasila. Negara baru ini akan memiliki personel militer terbesar kedua di dunia. Gabungan seluruh personel militer negara-negara Asia Tenggara mencapai hampir 1,9 juta personel, terbesar setelah Tiongkok 2,33 juta. Dari hayalan Mimin ini, kita bisa melihat potensi negara baru ini, mungkin kita namakan saja Negara Kesatuan Republik Rakyat ASEAN. Negara ini akan menjadi kekuatan besar dunia, bahkan Barat pun akan bertekuk lutut di hadapan kita. Namun itu hanya hayalan, ilusi, mimpi dan dongeng yang tidak akan mungkin terjadi. Mana mungkin bisa 11 negara disatukan dalam satu negara tunggal. Dengan ideologi negara yang berbeda, kepentingan politik berbeda, agama berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, bahkan cara berpikir masing-masing rakyatnya pun berbeda. Jadi dongeng Mimin ini, Mimin buat khusus untuk profesor-profesor kaum istimewa yang selalu berhayal dan bermimpi tentang kekuatan besar dan penyatuan yang sudah terlambat. Namun konsep penyatuan ASEAN ini berbeda dengan konsep diskriminasi yang dibuat profesor kaum istimewa yang hanya menonjolkan dan membesarkan satu suku atau etnis tertentu untuk mendiskriminasi yang lebih minoritas. Gagasan hayalan Mimin ini merupakan gagasan kesetaraan yang akan membesarkan suku, agama, ras, dan bangsa yang kecil menjadi bangsa yang besar dan berpengaruh. Mungkin itu bedanya. Kalau menurut kalian bagaimana dengan gagasan hayalan Mimin ini? Apakah ada yang setuju?